majelis sifat 20 atau pengajian sifat 20, yaitu penjelasan ke-11 tentang sifat baqa. Mabhasun fil fana billahi wal baqa'i billah. Merasakan sifat baqa, memahami maqam fana dan maqam baqa. Uraian tentang ini sangatlah panjang. Kita mencoba menyederhanakannya, walaupun bukan ahli pada bidangnya. Arti secara bahasa, pertama, fana fillah. Fana fillah dari fania yabna. Fanaan artinya habis. Fana. Amun kita panat, pania, pana, pania, panau, panat. Nah, ya, panat itu habis daya sudah, ya kan? Panat. Oh, daripada pana juga. Pana artinya tiada atau habis daya upaya kita. Filah artinya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah bertempat dengan kita, mustahil. Tapi kita bertempat pada Allah, pada alamnya Allah. Kita bertempat pada takdirnya Allah, pada kerajaan Allah. Nah, jadi jauh sama sekali jika ditanya di mana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ada sebelum tempat. Justru kita ini bertempat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada alam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bertempat di dalam diri kita, berarti kita yang berkuasa. Kita yang berkuasa. Karena kita nang meminjami tempat kepada Allah Ta'ala, ibaratnya. Maka arti fana fillah, fana artinya sirna atau habis, yaitu hancurnya diri kita, habisnya diri kita, tidak adanya diri kita. Fillah yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah maksudnya, bukan zat Allah. Jangan diartikan kita tidak ada, yang ada Allah zatnya, atau tidak. Zat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada seumpamanya sesuatu. Jadi arti fana tadi yaitu dari fania, faniat, fanat. Nah, hilangnya diri kita, hilangnya tenaga kita. Bain dalam hadis, fa inna dunya qad adanat bisurmin wa wallat hazza'a. Nah, kita ini berangsur kepada punah, kepada habis. Generasi demi generasi habis. Kita semakin berhabis. Jadi ibarat pohon itu semakin bertinggi, makin cepat rabah. Makin cepat habis. Habis dari masa berbuah, berkembang, daun ruruhan rabah ini. Nah, maka buminya adalah Allah, ibaratnya. Ibarat pohon, kita itu ibarat pohon. Pohon hidup tumbuh di atas bumi. Pohonnya adalah kita dan buminya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohonnya tumbang, Allah ada aja masih. Ada ibaratnya nih. Ibarat kita pohon, bumi itu Allah, ibaratnya, tamsilnya. Jadi kita tumbang, baik tenaga kita, akal kita,
akal kita udah selesaiin berpintar kada, selesaiin apa selesaiin heng akal kita daya ingat kita. Kalau bon kita selesaiin berpintar kada, tenaga kita. Maka itulah arti daripada fana fillah. Sirnanya diri kita di dalam genggaman, di dalam iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari fana fillah. Maka ibaratnya selain ibarat apa pohon tadi, kita ibarat sebutir debu yang lenyap di dalam tumpukan pasir seluas gurun Sahara. Ini tamsil, artinya tiadalah arti bagi kita, tiadalah nilai bagi diri kita. Atau ibarat setitis air ludah yang kita ludahkan saat kita menyelam di dasar laut. Maka ada artinya udah kita dibanding besarnya Allah, maksudnya kekuasaan Allah. Jadi Allahu Akbar, Allah maha besar kekuasaannya. Ibaratnya sama, yaitu sebutir debu di gurun pasir yang luas, atau ini air ludah di saat kita menyelam di dalam laut, atau setitis hujan yang hilang ditelan air bah. Hujan setitis saja, apa artinya kan? Atau sebutir padi di tengah hamparan padi berjuta hektar. Maka demikianlah alam raya ini. Jadi halus itu yaitu seluruh alam raya. Bumi ini halus, planet kedua paling halus. Oh, halus lagi napa? Apalagi kita dalam lampu halus. Nah, bumi planet paling halus. Matahari itu beribu kali lipat ganalnya daripada bumi. Gebung seberitaan halus dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi, apalagi kita ya, kita dibanding bumi, ini seberitaan gebung bumi. Planet ini, planet itu semuanya hanya zarratin fi falak, kazarratin fi falak, seperti satu zarrah di tengah lapang yang luas. Zarrah bisa diartikan jagung, bisa diartikan biji sawit. Maka demikianlah alam raya ini dengan berjuta bintang, bermiliar galaksi dan planet, yaitu ada semua hitung juga, serta bertriliun makhluk manusia aja berapa miliar kan? 7 kan? Siapa kalau bisa menghitung tuh? Dengan segala rupa, warna dan aneka bangsa dan harta benda mereka, hanyalah bagaikan satu milik emas di sebuah gunung emas pencakar langit. Sedikit. Maka segala sesuatu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala harapan gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya seluruh semesta raya dengan berjuta galaksi, bermiliar apa saja itu tadi, itu hanya seibarat satu mili emas. 1 mili kan di bawah 1 gram, 1 mili emas di tengah gunung emas. Ini gunung emas sudah, ini kabupatennya. Oh, emasnya adalah gunung emas, maksudnya yang tinggi pencakar langit. Maka janganlah ada yang sombong dengan
kekayaan atau kekuasaannya. Karena sesungguhnya kekayaan dan kekuasaan itu maha kecil dibanding kekayaan Allah. Dan jangan juga merasa miskin. Jadi merasa kaya itu bagus, merasa kaya. Tapi jangan sombong. Merasa miskin karena bagus, karena kebutuhan. Merasa kaya bagus, apa dalilnya? Al-ghina, ghina nafsi. Kaya itu adalah kaya dalam diri, merasa kaya. Merasa kaya ini tidak perlu dengan orang, tidak berharap kepada orang. Memiliki Tuhan yang kaya raya, maka kita merasa kaya. Apabila kita berharap kepada makhluk atau melihat kepada makhluk, maka kita merasa miskin atau merasa kismin, ya. Nah, maka pandangannya ada dua. Pandangan kita kepada makhluk, kita merasa miskin terus. Lihat kawa sebelah, ibaratnya kan. Nah, lihat kawa di sebelah rumah harat, catnya warah, motor harat, belangnya. Nah, apabila kita memandang kepada makhluk ini, kita akan merasa miskin terus, miskin aja, ada musugih. Tapi apabila kita memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita merasa sugih. Inilah dimaksud dengan hadis, laisal ghina an kasratil aradi, innamal ghina ghina nafsi. Kada mudah-mudah mengamalkan ini. Sulit. Laisal ghina an kasratil aradi, bukanlah kaya itu banyak harta. Kita boleh pandang makhluk, masya Allah, sakit hati. Bisa kita tuh, kenapa? Stomernya nukar ini, apa-apakah? Kita jangankan nang itu, ibaratnya kan, nang pencarian sehari aja. Nah ini membuahkan yaitu apa, putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bagus. Nah, tidak bagus kita memandang kepada makhluk ini. Nah, melahirkan tidak ridho, tidak puas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajar. Lu mudah puas. Kenapa jadi puas? Bila kita memandang kepada luasnya kekayaan Allah Ta'ala, karena wajar diri kita. Memang diri kita hina, memang diri kita rendah. Nah, inilah dua sudut pandang. Pertama keduniaan, yang kedua kezuhudan. Kalau kita memandang kepada makhluk, maksudnya kepada manusia, masya Allah, melahirkan apa namanya, kurang percaya diri, melahirkan minder, melahirkan apa namanya, degradasi keimanan. Rasa kok masa aku beriman seperti ini, masa jadi orang Islam susah begini, masa menuntut ilmu atau istilahnya ke majelisku jadi seperti ini. Nah, itu yang salah adalah kita sendiri. Yang salah adalah kita sendiri. Nah, di mana salahnya kita kok bisa jadi dikatakan salah itu? Nah, karena kita itu salah dalam memandang. Coba alihkan pandangan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita memandang kepada Allah, maksudnya kekuasaannya, kerajaannya, luas nyaman, senyaman. Asal lapang, rasa kada minder, rasa kada masalah, rasa cukup. Nah, ini namanya bisa qanaah, bisa dikatakan ghina nafsi, bisa juga dikatakan al-ghina billah, kaya dengan Allah Subhanahu wa
taala, lalu melahirkan az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia. Ini pembahasan yang ya mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Maka oleh itu rancakilah melihat kekuasaan Allah, kurangi melihat kekuasaan manusia. Nah, kita rancak melihat kekuasaan Allah, ada puas, ada puas. Kita melihat kekuasaan manusia atau kekayaan manusia, wah, lalu asa apa ya, asa sakit, asa apa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka itu adalah awal mula daripada fana atau ibtidaul fana, an-nazaru ila saati makhluqatillah atau malakutillah. Awal mula fana fillah adalah memandang pada luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mempertahankan ini itu yaitu dengan mulazamatul zikir, senantiasa berzikir, menjauhi dari orang-orang ibaratnya yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika awal mula fana itu adalah memandang pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya disebut dengan al-fani, yaitu tenggelam dalam menyaksikan kebesaran Allah, kebesaran kekuasaan Allah taala. Itu disebut al-fani fillah. Jadi keadaannya fana fillah, nama keadaannya. Orangnya disebut al-fani fillah. Itu orang yang tenggelam dalam melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya ibarat pohon, ibarat adalah ibarat pohon, kitanya, dan bumi adalah Allahnya. Bumi kan ada terus, pohonnya hidup mati, hidup mati pohon. Nah, itulah kita. Nah, itu tamsilnya. Maka pada akhirnya datang misalnya kebakaran, haus bertahan, nah, itulah mati sebertahan manusia. Buminya ada aja masih, luasnya kekuasaan Allah taala ada aja masih. Datang so'iqah, misalnya so'iqati semut, datang banjir, datang tsunami, datang ini, datang itu. Nah, jadi betapa rimih-timihnya manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa remeh-temehnya makhluk ini di hadapan Allah taala. Ada orang banjir, 7 mobil yang tenggelam bertahan, rumah runtuh bertahan, macam-macam, mengumpulkan dengan segala cara. Maka orang yang fana ini adalah orang yang karam di dalam zikir, di dalam fikir, di dalam khalwat. Dan apa gunanya? Itu kaya tadi, al-ghina billah, kaya dengan Allah. Jadi fana fillah, karam dengan
lihat kebesaran kekuasaan Allah ini. Gunanya apa? Al-ghina billah, kaya dengan Allah. Al-baqa billah, kekal dengan Allah. Asal kada mati kita, asal kada garing, ya. Nah, jadi asal sugih, asal panjang umur, asal kita hidup dari sekian abad sudah. Nah, karena kita karam, tenggelam di dalam melihat kebesaran dan keluasan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang diancap-ancap, ya kan. Jadi pelan-pelan aja kita. Nah, alhasil, pana artinya panat. Ya, panat biasa kitanya panat lah. Panat ini lesu semua tenaga, lumpuh semua tenaga, akan hancur, akan luluh. Yang tersisa adalah luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang, melihat akan hal ini membuat kita fana, artinya tenggelam dalam asiknya pemandangan luasnya kekuasaan Allah, tenggelam di dalam indahnya malakut. Malakut itu alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hasilnya adalah al-baqa'u billah, al-ghina billah, al-izzu billah, al banyak lagi. Nah, yaitu kekal dengan Allah. Merasa kita bahwa kita hidup sekian abad hingga sekian abad. Merasa kita bahwa kita hidup adat sejak Nabi Adam dan sampai kita hari kiamat. Melihat kita bagaimana indahnya surga dan neraka. Nah, ini hasil darinya itu. Hasil darinya itu. Itu namanya al-baqa billah. Baqa billah. Baqa billah hasil dari al-fana fillah. Fana fillah bukan fana fi zatillah, tapi fana fi azamatillah, fana fi sa'ati rahmatillah, fana fi malakutillah. Nah, jadi menghasilkan baqa billah, merasa kekal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa kekal dengan luasnya. Bayangkan istilahnya kan, di dalam diri kita rame sendirinya. Ini syaratnya HP kada ada, TV kada ada, ada HP ada TV ini. Wah, wassallallahu, udah selesai. Ada HP, pana pil HP sudah. Wah, siang malam pana pil HP. Padahal ramenya semesta ini kada terekam oleh HP itu lagi banyak. HP kada kuat merekam masa lalu, ya. Nang HP maksudnya kamera atau handphone atau teknologi apa saja tidak bisa merekam zaman Nabi Adam, zaman Nabi kita. Nah, jika kita fana fillah, dengan tadi penjelasannya kita merekam seakan bagaimana Nabi Adam dan seterusnya, seakan kita panjang usia, seakan karena memang kita hidup sudah sejak Nabi Adam ada, yaitu alam roh. Di dalam roh kita sudah ada, tanpa ada jasad. Jadi jasad ini ya apabila kita dilahirkan, di situ kita berada pada alam jasad. Itu pertama. Melahirkan juga fana fillah ini akan al-ghina billah, kaya dengan Allah. Wah, sugih Pak kita, merasa sugih. Al-ghina billah, kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama disebut Albul Mawahib Al-Hambali.
namanya Abul Mawahib Al-Hambali. Kemarau kalau minta hujan sedang kadang aleh kadang dia dan janggut. Ini keutamaan janggut. Ya Allah, jangan kau subhanakan janggut neh, ujung janggutnya aja doa kada diterima misalnya kan. Hujan kalau maka itu aja. Nah, betapa cepatnya doa itu kabul. Ini mungkin ayah bagian mustahil aja doa kabul, ibaratnya kan Tuhan tuh jauh, memang kitanya yang jauh. Nah, tapi jika kita hadir di suatu hadrat, suatu hadirah, suatu hazirah, suatu taman, itu taman luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah anggap saja orang yang sedang bertamasya atau mengelola di situ, khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, berdoa, dibukakan pintu langit. Orang kita tubuh berada di mana kita berada, tapi hati kita baqa billah, kekal dengan Allah, fana fillah, tenggelam di dalam melihat luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seperti melihat Ka'bah, dan seterusnya. Nah, jadi hadir Ka'bah di depan kita ini memang agak sulit dipahami, tapi ya begitulah was judul babnya ini. Nah, kemudian melahirkan lagi al-izzu billah, mulia dengan Allah. Maraku hina dipandang orang merebutkan sesuatu yang sedikit, orang merebutkan sesuatu yang hina. Nah, orang merebutkan maka hina, maka berpenyakit pulang. Orang merebutkan jabatan, merebutkannya susah, mendapatkannya susah, dapatnya pun ada susah juga, dan setelahnya susah juga. Nah, pembunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah 3, kabul doa, mustajab doa. Ini ringkas saja. Guna daripada fana fillah, pertama baqa billah, merasa hidup panjang, walaupun umur kada, merasa hidup panjang. Karena roh kita ada sejak Nabi Adam, dan roh ini kada mau mati, dia kekal menurut Syekh Nawawi Bantan. Yang kedua, al-ghina billah, kaya dengan Allah. Yang ketiga, al-izzu billah, mulia dengan Allah SWT. Yang ketiga, istijabatul doa, terkabulnya doa. Oh, tapi ngalih ada urusan. Doa terkabul. Kita kada mau kabul doa karena kita berada di alam yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibaratnya nih, Tuhan di satu alam, kita di alam sebelah. Ibaratnya aja bang, misalnya kita berhadap kepada seorang orang kaya, orang kayanya di Jerman, kita di Kuala Kurun. Nah, ibaratnya aja kan. Kalau Allah ya, ibaratnya di mana aja. Allah tidak bertempat. Nah, tapi ia dekat, kita yang jauh. Allah Ta'ala dekat, kita yang jauh. Bagaimana? Sebagaimana jauhnya tengkuk kita belakang dari mata. Apa belakang telinga, belakang awak kita jauh, udah parak dalam diri kita juga, ya. Tapi kita kadang melihat jauh. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Maka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diharap kecuali Allah, karenanya menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah.
Nah sebaliknya apabila kita berkutat pada alam makhluk ini, wah banyak deritanya. Tadangar nang anu sakit telinga sampai ke hati sakitnya. Tak lihat ipar kita sugih, kita kada. Nah, misalnya nih, dang sanak kita sugih, kita kada sakit mata. Jatuh pulang ke hati sakitnya. Nah, macam-macam lalu. Banyak problem apabila kita beridar di area makhluk. Nah, beridar di pusaran makhluk ini. Nah, sakit telinga mendengar, sakit mata melihat. Nah, kita merasa Allah Ta'ala tidak adil, Allah Ta'ala timpang dan lain sebagainya. Sama kita menguraikan tentang cemburu, ya kan? Kita menguraikan tentang cemburu. Kita mencemburui seseorang, maka yakinlah yang kita cemburu itu lebih mulia daripada kita. Dalilnya apa? Oh, dalam Sahih Bukhari, wa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mencemburui Khadijah. Mulia Aisyah, mulia Khadijah. Mulia Khadijah. Maka janganlah cemburu. Nah, ini sisa cemburu dulu. Bila kita mencemburui seseorang, berarti orang itu lebih mulia dari kita. Demikian juga kita mahiri orang, iri mendengki orang, merasa wah ibaratnya kan, maka orang itu lebih mulia daripada kita. Wah untung benarnya tuh. Nah, jadi banyak di situ anunya. Kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Kemudian kita iri dengan orang. Kemudian hati kita jadi keras. Nah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melihat luasnya rahmat Allah, luasnya kerajaan Allah, maka kita tenang. Dari ada urusan anak orang sugih setinggi langit, ya sugihnya situ. Semakin sugih semakin banyak masalah, semakin banyak ilmu semakin banyak kewajiban. Ya ilmu kan, kewajiban mengamalkan ilmu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita hanya bercerita awal pana saja. Pana tingkatan-tingkatan juga pana itu. Jadi mungkin kada sampai kita merambah ke tingkatan-tingkatannya yang tinggi. Tadi ibtidaul pana, awal pana yang bisa dijelaskan di sini disesuaikan dengan kita orang-orang awam ini, itu memandang luasnya kekuasaan, kerajaan, kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu, silahkan ada pertanyaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan sebelum kita sampai pada waktu pelaksanaan salat Isya yaitu pada pukul 5.03, masih ada beberapa saat, beberapa waktu dan kesempatan untuk kita berdialog ataupun bertanya. Silakan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Silakan jamaah kalau ada yang ditanyakan, baik yang berkenaan dengan materi ataupun pelajaran kita hari ini ataupun hal-hal yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana caranya memandangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mendengar. Bagaimana kita memandangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pertanyaan bagus. Bagaimana cara mempanahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi fituruk, beberapa cara. Caranya di antaranya yaitu kita bersuci, duduk setelah sholat misalnya. Nah, jadi bersuci kemudian sholat 2 rakaat, kemudian kita duduk. Ini bisa ada terasa, asal jangan ada HP aja dihiga. Itu aja syaratnya. Syarat dari segala syarat itu ya HP kan ada. Oh ada HP lebih syawagil, mengganggu kita, merusak panah itu. Jadi tidak begitu sulit untuk memanahkan diri kita itu. Dia berada di dalam diri internal. Istilahnya itu bahasanya internalisasi ma'rifat, mendalamkan pengenalan kita kepada Allah SWT. Dia bukan bicara, dia bukan obrolan, dan itu jarang lawas. Jarang lawas itu artinya seumuran panah, itu nggak ada. Nah dia hanya sebentar bisa sejenak, ya. Dan dalam sejenak itu kita bisa refresh, bisa nyaman. Oh, dalam majelis ini pun kita bisa panah dalam majelis. Tadi kan sendiri, dalam majelis ilmu kita diceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifatnya, tentang asma'nya, tentang apanya. Oh kita tidak perhatikan lagi yang lain, berarti panah. Kita tidak terpikir lagi diri kita, bahwa kita kadang lapar, kadang merasa mengantuk tadi misalnya, ada tahu lagi, aneh asik, kurang menarik apa ibaratnya, luasnya apa kekuasaan Allah luas, oh bumi masih luas. Nah itu jadi cara bisa sendiri, disebut khalwat namanya. Khalwat kada masih istilah kunci kamar kunci lawang kamar. Ya kan bahasa sembahyang. Baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Nah, itu memandang luasnya kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu nyaman. Nah, nyaman di dalam diri kita. Atau bisa juga kita beserta orang banyak dalam majelis misalnya. Di majelis itu diceritakan kekuasaan Allah, sifat-sifatnya, asmanya. Mungkin itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada seseorang yang sebutlah si fulan biasa sholat jamaah di masjid, Ustaz. Seiring berjalan waktu dibangun musola yang jaraknya lebih dekat sehingga sholat di situ jamaah. Menurut antum apakah masih termasuk memakmurkan rumah Allah atau bagaimana masalahnya? Ada yang mengomentari sholat itu tetap harus di masjid begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Jadi masjid adalah setiap tempat yang dikhususkan untuk sholat. Apa saja namanya, bisa surau, bisa masjid, bisa musola, bisa langgar. Nah, asal nama-nama itu aja kan, bukan nama tempat ibadah lain artinya. Nah, jadi kalau seorang asalnya ke masjid
lalu dia bikin musalla dekat rumahnya, maka itu masjid juga. Maka itu masjid juga. Dan apabila ia sholat di musalla itu, maka bagus. Jadi bertambah masjid dengan ada musalla itu bagus. Ya, bertambah juga orang yang ikut berjamaah yang merasa jauh. Nah, kalau dia kan mungkin tidak masalah, jauh bagi dirinya itu. Nah, mungkin juga dia ada masalah dengan jauh karena usia atau karena kondisi kesehatan, sehingga dia membuat musalla yang dekat. Nah, ini juga pertama keutamaan bikin musalla itu, yang kedua bisa mengajak orang-orang di sekitarnya yang tadinya tidak mau ke masjid, nah ada musalla dekat nih ya. Nah itu sama saja, jadi sudah perbedaan pada pahala itu mungkin ada derajat, yaitu sholat fi masjidil jami' afdalu min sholat fi masjidil qaba'i. Dalam satu hadis, sholat di masjid besar lebih afdal dari sholat di masjid kampung. Nah, itu. Tetapi itu tergantung niat. Jadi kalau dari segi langkahnya dan banyak jamaahnya, afdal di masjid besar. Tetapi kalau niatnya antara muntadak ke situ, aku di rumah aja yang kejauhan, dan niatnya itu memudahkan orang-orang berjamaah misalnya, nah itu afdal di situ. Insyaallah begitu ya.